Ketimpangan harga antara produk dalam negeri dan impor disebabkan adanya kesenjangan biaya distribusi laut, jalur logistik, dan internasional. Karena itu pemerintahan Presiden Joko Widodo mencanangkan program tol laut. Setelah 1 tahun beroperasi, apa kabar tol laut Indonesia kini? 1 tahun sudah tol laut Indonesia beroperasi, termasuk di wilayah Indonesia Timur. Benarkah cita-cita Presiden Joko Widodo terkait keberadilan mobilitas barang, mobilitas manusia, serta turunnya biaya logistik untuk transportasi laut sudah tercapai? Yang dimaksud dengan tol laut itu adalah bagaimana terjadi konektivitas dari pelabuhan satu dengan pelabuhan lain. Ya. Jadi sejak setahun yang lalu sudah dicanangkan program tol laut dengan membuat atau menetapkan 24 pelabuhan tol laut. 24 pelabuhan ini diantaranya 5 pelabuhan itu di wilayah Pelindo 3. Jadi kita ada yaitu Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian Pelabuhan Tanjung Mas, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Sampit, dan Pelabuhan Penokupang. Tol laut seharusnya menjadi solusi dari tingginya harga komoditas pokok di wilayah Indonesia Timur. Justru transport dari Cina ke sini itu jauh lebih murah, Mbak, daripada kalau kita ke Indonesia Timur. Ini masalah ini sudah lama. Dari Cina ke sini ya, itu hanya sekitar nggak sampai $100, Mbak, itu, Mbak, di situ. Nah, bayangkan aja, $100 paling cuma berapa itu cuman? 1 juta, 2 juta aja cuman. Padahal sini ke Indonesia Timur itu lebih dari 6 sampai 10 juta, bayangin coba. Karena disparitas harga yang tinggi ini merangsang untuk importir ini masukkan barang ke Indonesia, Mbak. 7 pelabuhan utama yang akan dilalui diantaranya Pelabuhan Kuala Tanjung Sumatera Utara, Batam, Tanjung Priuk Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, Soekarno-Hatta Makassar, Bitung, dan Sorong. Di bawah operator PT Pelni, 6 kapal khusus beroperasi untuk melayani rute tol laut. November 2015 sampai dengan Oktober 2016 itu sudah 23 call. Jadi rata-rata dalam 1 bulan 1 call kapal. Dengan tingkat lock faktor muatan itu kurang lebih 70 sampai 80%. Sejak beroperasi November 2015 lalu, Pelindo 3 sudah membenahi 5 pelabuhan utama. 3 kapal yang beroperasi pun telah melakukan 21 perjalanan dengan rata-rata muatan mencapai 450 teus atau dalam kisaran angka transaksi 2 miliar rupiah setiap bulannya. Kini, biaya pengiriman barang pun bisa terpotong sekitar 1 juta rupiah. Namun sayangnya jumlah perjalanan itu seharusnya bisa lebih banyak lagi jika penjadwalan kapal dioptimalkan dan infrastruktur seluruh pelabuhan memadai. Kapal tol laut problematikanya adalah tidak terschedule. Sehingga yang membawa barang kadang harus menunggu kapan ini berangkat. Salah satunya memang PR kita adalah fasilitas di pelabuhan. Artinya kalau kapal di sini bisa sandar, bongkar itu dengan fasilitas yang memadai, alatnya khusus ya. Kalau alat khusus kan cepat gitu ya. Ada di beberapa pelabuhan di timur itu tidak memiliki alat khusus, sehingga bongkar muat menggunakan alatnya kapal, ya, krennya kapal. Untuk percepatan pertumbuhan 5 tahun ke depan, pemerintah berencana menambah 6 unit kapal operasional tol laut dan membuka kerjasama dengan pihak swasta yang ditunjuk sebagai operator. Dari 25 teus hingga 400 teus setiap bulannya dan meningkat sebanyak 80%, memang pencapaian yang luar biasa. Namun seluruh kendala serta perbaikan infrastruktur harus segera diselesaikan agar tol laut ini benar-benar menjadi mimpi yang terbayarkan hingga 5 tahun ke depan. Eka Rima, Surabaya.